Tengah merayu seorang perempuan yang diduga calon kliennya yang tersebar luas di media sosial kini berbuntut panjang. Bagaimana tidak, video Rasman yang mengarah pornografi baru-baru ini mendapat tanggapan dari organisasi advokat Pradi Bersatu yang merupakan Rasman bagian dari anggotanya. Lantas, akankah Rasman dipecat dari organisasi Pradi Bersatu atas beredarnya video tersebut? Terkait video Rasman yang kemarin ini ya, yang beredar ya. Jadi gini, kita sudah menyaksikan, melihat ya dari beberapa kiriman terhadap ke saya langsung ya. Jadi saya selaku sekjen di Pradi, saya sampaikan bahwa video yang seperti ini kan ini masuk etik apabila dia memang menandatangani kuasa. Artinya ada hal di mana dia memang bekerja, tapi kalau ada sesuatu yang kemudian orientasi lain sambil bekerja, ini masuknya etik. Jadi gini, kalau terkait masuknya etik, itu bisa melaporkan langsung ke Pradi Bersatu. Betul nggak ini ada surat kuasa, kemudian surat kuasa itu digunakan setidaknya gini, ada surat kuasa kemudian ada personality tidak profesional di situ, menyangkut etik, apalagi ini terkait hal-hal yang masuk ke pornografi ya. Jadi intinya berkas apapun yang disampaikan untuk keluhan-keluhan terkait etik, kita akan proses. Saya juga sampaikan kepada Saudara Rasman untuk bisa juga datang ke kita nanti untuk bisa mengklarifikasi ini. Kita akan ya, kalau dilihat secara apa namanya media sosial ya, tentu ini kan udah menjadi konsumsi publik. Artinya bahwa adanya satu pornografi kalau itu benar. Oleh karena itu harus diuji, dicek, dianalisa ya. Karena ini menyangkut masalah marwah daripada organisasi advokat. Ya, artinya buat klien ini kan menyangkut bagaimana kita menangani satu klien. Kalaupun ada masalah-masalah pribadi ataupun masalah-masalah khusus dengan orang lain, tentunya ini diselesaikan masing-masing. Jangan sampai ini mencuat atau ke muka publik sehingga publik menjadi bertanya-tanya apakah ini betul atau tidak, seperti itu. Sedangkan kita melihat nih udah ada videonya. Pastinya saya akan segera memanggil Bang Rasman untuk diklarifikasi lebih jauh untuk kepentingan apa konten itu gitu loh. Iya kan? Nah, video itu untuk kepentingan apa gitu. Nah, apakah dalam rangka menjalankan kuasa atau apa gitu kan? Itu yang saya akan klarifikasi lebih jauh, ya. Intinya kita panggil. Kita panggil pastinya, kita panggil. Pengaduan dulu berproses. Jangan kita terlalu jauh dulu kan. Pengaduan dulu, kita proses pengaduannya, kemudian kita lihat, kita sidangkan. Apabila memang ada unsurnya, baru kita lakukan tahap-tahap selanjutnya. Video Rasman yang tengah merayu seorang perempuan belakangan diketahui diunggah oleh Nikita yang sedang terlibat perselisihan panas dengan Rasman. Sementara dalam klarifikasinya, Rasman menyebut jika video tersebut hanyalah prank lantaran ada oknum yang berupaya untuk mengganggunya dalam kasus Fadel yang saat ini sedang ditanganinya. Lantas, akankah Rasman menempuh jalur hukum atas video tersebut? Kan sudah saya jawab, itu kami yang prank. Ada istri saya, kontak dengan saya, ada ajudan saya, ada asisten saya. Kalau perempuan baik-baik WA chatting, itu hanya satu upaya. Dan saya sudah tahu, saya udah khatam, ibaratnya udah tamat saya urusan yang begitu-gitu. Ada namanya ilmu, kalau kami di Medan itu, ilmu orang lapangan, uligana, ular kadar naga. Lipan. Ilmu itu masih tamat. Kita udah paham. You belum berjalan, kita sudah berlari. Air itu beriak, kita tahu ikannya apa. Artinya apa? Kita udah tahu. Cuma ingat,
You merekam tanpa izin saya. You mempublish tanpa izin saya. Tunggu bagiannya. Itu saja. Kami sudah duga, kita lihat aja. Nah, ternyata dia kejebak tuh kan. Dia up ke media, dia kirim ke NM, keluarin. Langsung kita tahu, oh begini cara main lu. Terus lu itu berarti siap menanggung resiko hukum kan. Ya sudah, kita lihat aja. Jadi bagi kami itu tidak penting dan itu nothing dan tidak akan mengganggu anak, istri saya dan keluarga besar saya. Karena kita yang berat dari situ sudah kita hadapi. Apalagi kita sudah tahu mainannya. Dan hari ini sudah saya buktikan kan. Malah ada perempuan itu yang salah satunya saya capture, bangun-bangun pagi sudah cerita sama saya. Saya kira begitu. Jadi itu tidak saya anggap itu tidak penting ya. Maksud saya ngeprank itu dikiranya kita nggak tahu. Kita tahu lah. Nah, yang kedua, dia itu kan dibilang ada klien yang orang susah mau dibantu, minta tolong. Bukan. Anak ini cerita ke saya. Dia ini bermasalah dengan mantan pacarnya. Dia bilang mantan pacarnya itu main, maaf ya dalam tanda kutip nih, saya nggak mau menuduh menduga ada kerjaan judi online. Dia mau bongkar katanya. Saya bilang mana bisa saya bongkar seminggu 2 minggu. Terus ada upaya ini modus untuk mendekati, itu kan alasan saja. Supaya ini, supaya macam-macam lah. Saya sudah tahu anak ini tidak baik. Dari awal kita sudah ikuti. Dan WA malam, ini, itu. Gak usah dikejar-kejar itu. Itu urusan hanya coba mengganggu pikiran saya supaya dimodusi gini-gini, supaya tidak fokus ke padel. Gak ngaruh. Ya. Bukan ada urusan apa. Saya kalau suka sama perempuan, saya nikahi. Saya sudah terencana akan ke Malaysia karena saya urusan studi saya kemarin undangan sebagai pengacara tersohor. Saya juga sudah terencana harus ke Singapura. Tapi dalam saat yang bersamaan, saya juga terima kalian untuk wawancara. Jadi saya tidak akan menanggapi lagi terkait si anak itu. Karena itu jelas pelanggaran, menyebarkan informasi. Kita juga nggak perlu layani lah, banyak orang mau nebeng kan. Kamu lihat aja postingan saya tadi pagi. Ada perempuan itu, kita tracking, namanya selfie link. Dia nggak ngaku. Kamu selfie link ya? Langsung dia ketakutan. Ada orang yang modus, pura-pura ada tanah, dan lain-lain. Saya kira itu cukup. Urusan kita sekarang fokus kepada Fadel.